Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut saja ya materi kita pada minggu hari ini ya. Kalau minggu lalu kita itu membahas tentang sinkronik dan diakronik dalam pembelajaran sejarah. Nah, untuk yang kedua ini, untuk pertemuan kedua kita membahas tentang ya langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Baik, saya akan akan men-share screen. Tapi terlebih dahulu saya minta waktu dulu ya sebentar ya. Bentar. Baik, ada enak ya. Saya mau matikan dulu ini. Ya. Baik, maaf sebentar. Nah, ini dia. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, ini materi ini itu adalah materi yang masuk untuk IPS peminatan ya, untuk IPS peminatan atau untuk kelas 10 peminatan. Jadi untuk wajib di langkah-langkah penelitian sejarah ini enggak ada. Dan kalau misalnya di dalam soal ya, di dalam soal UTBK, ini langkah-langkah penelitian sejarah itu ada masuk sekitar paling banyak itu 2 soal ya, paling banyak 2 soal, tetapi ya langkah-langkah penelitian sejarah ini selalu masuk di dalam soal-soal UTBK. Baik, kita mulai saja. Apakah metode penelitian sejarah? Apa yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah? Jadi kata Gilbert ya, metode penelitian sejarah itu merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang berlaku secara sistematis. Jadi dia berlaku secara sistematis dan fungsinya itu adalah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah ya, untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah penelitian sejarah, maka langkah-langkah ini perlu kita miliki ataupun perlu kita pahami secara bersama-sama. Jadi ya, untuk dalam metode penelitian sejarah ini, langkah-langkahnya itu harus bersifat efektif. Nah, bersifat efektif, kemudian penilaiannya itu harus secara kritis. Nah, jadi dalam penilaian secara kritis itu yang dimaksudkan adalah apa? Adalah ketika kita ingin mengkaji sebuah peristiwa sejarah, kita harus mampu bisa berpikiran secara kritis tentang ya sumber-sumber yang akan kita dapatkan. Nah, jadi ketika kita bisa mampu menilai secara kritis, maka nanti secara akhirnya ya hasil-hasil yang akan kita dapatkan di ujungnya itu akan lebih baik lagi. Itu kata Gilbert ya. Kemudian kalian bisa lihat nih ya, kalian bisa lihat di sini langkah-langkah penelitian sejarah itu mencakup sumber sejarah. Jadi di dalam di dalam sebuah penelitian sejarah ya, itu kita membutuhkan sumber sejarah. Jadi suatu peristiwa sejarah dikatakan bisa masuk ke dalam peristiwa sejarah jika dia mempunyai sumber sejarah. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah ya, sumber sejarah itu pengertiannya adalah sesuatu yang menceritakan kegiatan manusia pada masa lampau. Nah, dengan sifat apa? Ada 2 sifat. Jadi dalam penelitian sejarah itu selalu mempunyai 2 sifat. Walaupun nanti di dalam 2 sifat ini akan mencakup ke sisi-sisi yang lain. Yang pertama itu nanti kita masukkan kepada sumber primer. Apa yang dimaksud dengan sumber primer? Sumber primer itu adalah sumber yang diperoleh dari langsung, ya secara langsung dari siapa? Misalnya pelaku sejarah atau ya orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah itu. Nah, kalau misalnya contohnya nanti ya kan, misalnya saya hari ini berbicara mengenai sejarah.
Nah, saya adalah pelaku ya, saya adalah pelaku dari peristiwa tersebut. Nah, apakah saya masuk ke dalam sumber primer? Iya. Nah, orang yang secara langsung terlibat atau berkaitan dengan peristiwa sejarah itu yang dimaksud dengan sumber primer. Dan itu merupakan sumber utama ya. Artinya kesaksian dari sumber primer ataupun keterangan dari sumber primer itu dapat dijadikan sumber bahan pokok. Oke, nah kemudian yang kedua adalah sumber sekunder. Jadi sumber sekunder ini adalah sumber yang diperoleh tapi nggak secara langsung. Ya, contohnya ketika saya pelaku sejarah, nah kemudian dari luar itu ada yang melihat tapi nggak melihat saja ya, tapi ada yang melihat tapi nggak mendengar, dia melihat saja. Nah, melihat saja apa yang terjadi, tapi dia belum tahu pasti gitu apa yang terjadi di situ, apa yang dilakukan Ibu Nisa, apa yang diomonginnya. Nah, itu bisa masuk ke dalam sumber yang kedua, artinya dia nggak mengerti, dia nggak paham. Bentar ya nak ya, ini ada satu chat. Mengunjungi taman, Mem mengunjungi taman Lubang Buaya dan melihat infografis, apakah dapat digolongkan sumber primer? Semalam saya jumpai soal kayak gitu, Mem. Oke. Nah, itu pertanyaan dari Khairul Amri berkaitan dengan sumber primer dan sumber sekunder. Nah, apakah kalau kita melihat ya ke dalam situs ataupun infografis itu dikatakan sumber primer? Enggak, karena apa? Kita kan hanya melihat infografis saja, tapi kita enggak secara langsung yang orang yang terlibat di dalam itu, tidak. Jadi dia tidak masuk juga ke dalam sumber primer ataupun sumber sekunder, Amri. Tapi dia nanti adalah sumber yang pembantu, yang tidak masuk ke dalam dua sumber ini, ya, Amri. Nah, sumber yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, itu tadi yang seperti yang saya katakan. Nah, berdasarkan dari jenis-jenisnya nanti ya kan, ada sumber lisan, ada sumber tertulis, dan ada sumber benda. Nah, coba kalian perhatikan dari ketiga jenis ya, jenis dari sumber sejarah ini, sumber lisan, sumber tertulis, sumber benda, ini juga nanti ada masuk kepada si sumber primer dan sekunder. Kalau sumber lisan dari orangnya langsung, itu masuklah dia ke sumber primer. Ya, nah ini dia sumber lisan, sumber yang diperoleh langsung dari pelaku atau saksi sejarah seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini ada gambar kan, ini bapak yang mungkin saya rasa ini dia adalah veteran. Dia mungkin ya anggota veteran di zaman Jepang. Dia merasakan dan dia melihat ya kan waktu kekejaman Jepang. Nah, dia masuk kepada apa? Dia sumber sekunder. Ketika itu mungkin si peneliti ataupun penulis ingin menceritakan atau ingin menggali kembali informasi tentang pendudukan Jepang di Sumatera Timur misalnya. Nah, Bapak ini bisa dijadikan sumber primer. Kenapa? Bapak ini adalah orang yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Ya. Kemudian sumber tertulis. Jadi sumber tertulis ini sumber yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan tertulis. Nah, sumber tertulis ini masuk ke sumber primer atau sekunder. Nah, tergantung dia siapa yang menulis, apakah orang tersebut ya yang mengalami secara langsung. Kalau orang tersebut yang mengalami langsung dan berceritakan tentang misalnya penjajahan Jepang, ya, misalnya si veteran ini menuliskan, dia masuk ke sumber primer karena apa? Dia yang menulis. Tapi kalau buku ini ya buku ini dituliskan oleh orang lain yang menurut cerita dari si empunya, nah dia masuk kepada sumber sekunder. Artinya apa? Bukan dia yang mengalami, dia hanya menuliskan kembali. Itu masuk ke sumber sekunder. Nah, kemudian sumber benda. Nah, sumber benda ya ini bisa dikatakan nanti masuk ke sumber yang diperoleh dari peninggalan atau kebendaan. Ini bisa masuk ke mana? Bisa masuk ke sumber primer. Karena apa? Ini langsung. Nah, ya langsung. Karena apa? Nanti ya ketika kita kalau kalian lihat nih, ini Candi Borobudur ya. Ini adalah artefak-artefak yang ditemukan pada masa Candi Borobudur, patung-patungnya. Nah, ini kita bisa lihat usia dari Candi Borobudur ini. Dilihat dari apa? Patung ini berusia berapa tahun? Kira-kira dia di abad keberapa? Coba lihat dari penentuan kadar batuannya seperti itu. Ya, oke. Berikutnya. Bentar ya.
Ini kok nggak bisa ya? Nah, berikutnya di dalam langkah-langkah penulisan sejarah, tadi kan kita sumber-sumber sejarah. Nah, ini sekarang yang utamanya. Dalam langkah-langkah penelitian sejarah, itu yang saya maksudkan tadi, ini yang paling penting. Yang pertama, ketika kita mau meneliti sebuah sebuah kisah sejarah, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah penentuan tema. Apa ya kira-kira tema yang mau kita buat ini? Oke, yang mau kita buat itu supaya dia kajiannya nggak terlalu jauh dan orang sumber primernya itu masih ada, kita lihat aja. Kejadian mungkin tsunami tahun 2004. Oke, dia masuk pada temanya berarti tentang bencana alam yang ada di Indonesia. Tentukan dulu temanya. Apa temanya? Temanya ini adalah secara garis besar keseluruhan apa yang mau kita teliti. Ya, temanya tentang apa? Bencana alam. Maka tentang bencana alam. Baru kita khususkan ya tema ini tentang bencana alam mana? Bencana alam kan ada banyak, ada gunung meletus ya kan, Gunung Merapi, ya Sinabung. Apa yang mau kita masukkan? Oh, tsunami aja ya, tsunami. Oke, tsunami 2004. Nah, itu secara khusus. Baru setelah kita menentukan ya judulnya nanti dari tema, maka kita harus menyusun sebuah rancangan. Nah, rancangan apa? Inilah yang disebut dengan rancangan penelitian yang masuk ke dalam penyusunan rancangan penelitian dalam sejarah harus meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, dari yang pertama, heuristik, kita harus menggunakan tahap ini ya. Tahap heuristik itu sangat dibutuhkan dalam sebuah penyusunan sebuah rancang ataupun dalam langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, kenapa? Karena ya ketika kita sudah menentukan judul, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah ya mengumpulkan sumber-sumber ya, sumber-sumber bukti ataupun sumber-sumber yang relevan yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Tadi tuh yang saya lihat ya, contohnya adalah tsunami. Ya, kita harus lihat sumber-sumbernya itu ya, sumber-sumber apa yang akan kita jadikan patokan untuk melakukan penelitian. Misalnya ada nggak saksi hidupnya. Nah, kemudian tempatnya kita mau kemana? Yang paling parah mana di Aceh misalnya, seperti itu. Jadi di dalam penentuan penyusunan rancangan berdasarkan langkah-langkah penelitian sejarah ini ya, sumber heuristik itu juga adalah sumber yang dilakukan pertama sekali untuk melakukan penelitian sejarah. Ya, heuristik sama dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, setelah sudah terkumpul sumber-sumber sejarahnya, kita masuk kepada sesi verifikasi. Ini sudah terkumpul nih sumber-sumbernya ya. Maka setelah itu kita verifikasi. Apa yang dimaksud dengan verifikasi? Verifikasi itu adalah sebuah tahap untuk menguji kelayakan sumber yang sudah kita cari tadi. Nah, diverifikasi tadi sumbernya. Misalnya di tsunami tadi kita udah menerima tuh sumber-sumbernya, baik itu misalnya tadi sumber sumber orangnya ya kan, kemudian mungkin nanti kita bisa lihat di museum ya kan, museum tsunami, kemudian sumber-sumber yang lain, benda-benda yang kita temukan. Nah, kita verifikasi ya, kita lakukan kritik, kita lakukan verifikasi atau pengujian kembali kelayakan, layak enggak dia dijadikan sumber sejarah yang valid, seperti itu. Baik itu tadi menggunakan sumber primer ataupun sumber sekunder tadi. Nah, setelah ya diuji kelayakannya, masuklah ke tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya ini apa? Tahap yang berikutnya ini kita masuk ke tahap interpretasi atau tahap menafsirkan. Jadi ketika kita sumber sejarah sudah ada, kemudian kita sudah verifikasi, kita uji kelayakannya, baru setelah itu kita interpretasi. Nah, interpretasi itu berkaitan dengan kritik ya, kritik dan saran tadi juga berhubungan dengan interpretasi. Makanya di dalam penelitian sejarah kita harus mempunyai pemikiran yang kritis. Nah, apa yang dimaksud dengan interpretasi? Yang dimaksud dengan interpretasi adalah menafsirkan ya, menafsirkan sumber-sumber
dari heuristik dan verifikasi. Setelah sudah kita tafsirkan, maka penulisan sejarah bisa dilakukan, ya. Maka penulisan sejarah bisa dilakukan dengan istilah ini dia, historiografi. Jadi historiografi ini adalah penulisan kembali kisah sejarah. Nah, ini adalah tahap yang terakhir ya. Ini adalah tahap yang terakhir dalam langkah-langkah penulisan sejarah. Ketika kita sudah mengumpulkan sumber-sumber, kemudian kita sudah menguji, kemudian kita sudah menafsirkan, baru setelah itu kita bisa melakukan penulisan kembali terhadap sejarah. Nah, itu dia sebenarnya inti dari langkah-langkah penelitian sejarah ini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya. Topik penelitian itu nanti di dalam sejarah itu banyak sih. Kalau kita lihat ini aja, seperti apa ya? Apa namanya? Ini gambar anak-anak apa ya? Anak-anak kodok ya. Nah, bisa itu sejarah maritim, sejarah ekonomi, sejarah militer, sejarah iptek, sejarah ini adalah topik penelitian sejarah yang berkaitan dengan sejarah. Baik. Nah, ini yang dimaksud dengan heuristik tadi sudah saya jelasin ya. Ya, sudah saya jelasin tentang heuristik. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan. Kemudian ini verifikasi juga sudah saya jelaskan. Nah, interpretasi juga sudah saya jelaskan. Ini historiografi juga saya sudah jelaskan. Nah, jadi nanti ya di dalam historiografi Indonesia itu terdapat 3 jenis historiografi. Ini juga masuk di dalam sumber UTBK ya. Di dalam UTBK ini biasanya satu soal. Satu soal yang bertanya tentang historiografi di Indonesia. Jadi historiografi di Indonesia itu terdapat tiga macam. Yang pertama itu adalah historiografi tradisional, yang kedua adalah kolonial, dan yang ketiga adalah nasional. Kalau historiografi tradisional itu menceritakan tentang apa? Istana sentris. Yang berkaitan dengan istana sentris misalnya apa? Zaman kerajaan-kerajaan, mulai dari kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan kerajaan Islam itu masuk ke dalam historiografi tradisional. Nah, digunakan untuk melegitimasi kekuasaan raja ataupun sultan. Legitimasi, apa yang dimaksud dengan legitimasi? Legitimasi itu adalah mensahkan, ya, digunakan untuk mensahkan kekuasaan raja ataupun sultan. Jadi yang berkaitan tentang cerita-cerita yang berhubungan tentang kerajaan-kerajaan, ya, itu masuk ke dalam historiografi tradisional, ya. Kemudian yang masuk ke dalam historiografi kolonial itu adalah masuk ke babak yang baru ataupun masuk ke sejarah yang baru, yaitu masuknya bangsa-bangsa asing, khususnya adalah bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjajahan. Oke, ini ada pertanyaan, saya masih ini dari Amri lagi. Babat Tanah Jawi, Hikayat merupakan historiografi tradisional. Ini pertanyaan atau apa nih, Amri? Itu pernyataan, Mem. Benar nggak, Mem? Ya, Babat Tanah Jawi, Hikayat merupakan historiografi tradisional. Benar. Ya, dia masuk ke situ. Ya, benar. Terima kasih, Amri. Historiografi kolonial ya. Historiografi kolonial itu yang masuk ke dalam cakupan ini meliputi tadi apa? Cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang berkaitan tentang masuknya bangsa-bangsa Eropa ataupun masuknya bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, seperti apa? Seperti penjajahan bangsa Belanda, penjajahan bangsa Inggris, penjajahan bangsa Jepang, itu masuk ke dalam historiografi kolonial. Nah, mengabaikan sumber sejarah lokal. Iya, kenapa dia mengabaikan sumber sejarah lokal? Karena nanti yang diceritakannya ini sumbernya adalah yang bersifat kolonial, yang berasal dari kolonial. Jadi hanya satu dia. Nah, kemudian menceritakan sejarah-sejarah orang-orang besar ya. Orang-orang besar mana? Orang-orang besar baik pada masa kolonial maupun pada baik yang bersifat Belanda sentris maupun Indonesia sentris. Belanda sentris yang dimaksudkan misalnya seperti apa? Misalnya kisah tentang Raffles,
kisah tentang Dendres, ini masuk kepada historiografi kolonial. Kemudian kisah tentang Soekarno, ini juga masuk nanti ke kolonial pada era kolonial ketika Indonesia sebelum merdeka. Tapi lari lagi ketika dia masuk ke historiografi nasional. Nah, ketika menceritakan tentang Soekarno di versi setelah Indonesia merdeka, dia masuk kepada historiografi nasional. Makanya nanti kalau dalam soal, kalian harus bisa menelaah dan harus bisa membaca soal-soal tersebut. Ini masuk di era mana ya? Apakah era kolonial atau masuk sesudah masa kemerdekaan? Nah, seperti itu ya. Nah, masuk ke bagian yang ketiga, historiografi nasional. Yang berkaitan dengan penulisan historiografi nasional itu bersifat metodologis, kritis histori, memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dan munculnya peran-peran rakyat kecil. Nah, ini setelah Indonesia merdeka. Jadi setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini masuklah kepada historiografi nasional. Jadi ini 3 jenis historiografi di Indonesia. Ada 3 ya, tradisional, kolonial, dan nasional. Mudah-mudahan ini kalian ingat. Oke, berikutnya. Karena oke, berikutnya ya. Ini ada contoh soal. Nah, ini saya rasa ini sudah bisa ya pendekatan-pendekatan dalam penelitian sejarah. Kalian bisa melakukan pendekatan dari manusianya, kemudian pendekatan ilmu sosial, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, ilmu politik, dan ini kalian bisa baca. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam sejarah. Langsung aja kita ke contoh soal. Oke, nah ini balik lagi refresh kita ya. Contoh soal, mana jawaban yang bisa kalian lihat yang paling tepat dari pernyataan yang merupakan urutan tahapan penelitian sejarah? Saya D, Mem. D, Mem. D, Mem. Yang lain, baru 3 orang. Jawaban serempaknya apa jawabannya? D, Mem. D, Mem. D. Yakin D? D. Yakin, Mem. Oke ya, baik. Jawabannya adalah D. Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Oke, apa yang dimaksud dengan heuristik? 1 orang. Pengumpulan, Mem. Pengumpulan sumber-sumber sejarah, Mem. Yang lain selain Amri. Heuristik. Ayo. Siapa tadi Dea? Heuristik apa Dea? Pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan sebagai landasan, Mem. Oke, kemudian tadi ada siapa tuh? Ada Yanisa ya tadi ya? Bukan ya? Verifikasi, apa verifikasi? Verifikasi. Pengujian, Mem. Pengujian terhadap benar tidaknya sejarah, Mem. Ya, setelah ada sumber, Dan kemudian kelayakan sumber, Mem. diuji, ya kan? Kemudian diuji, kemudian diinterpretasi apa? Penafsiran, Mem. Tafsirkan ya, penafsiran, baru kemudian ditulis kembali. Oke, jawabannya D. Berarti kalian sudah paham. Nah, untuk nomor 2 ini tidak ada di dalam pemaparan saya, tapi ini juga salah satu hal yang harus kalian ketahui dan bagian dari penelitian sejarah. Cara untuk mengetahui usia dari benda peninggalan budaya antara lain dengan apa? Topologi atau tipologi, filologi atau kimiawi, stratifikasi, epigrafi, ekonografi, tipologi, kimiawi. Nah, ini mana nih jawabannya? Kita ingin mengetahui usia dari benda. Nah, contohnya tadi adalah misalnya Candi Borobudur. Nah, kita mau lihat nih Candi Borobudur sebelum kita melihat data-data sumber primernya yaitu berupa tulisan-tulisan Palawa dan berbahasa Sanskerta tadi yang bisa dibaca. Nah, bagaimana untuk mengetahui usia dari benda tersebut ataupun usia dari artefak yang kita temukan? Nah, kita pakai cara apa? Ayo, silahkan. Mem, kalau menurut saya, Mem, yang pasti itu, Mem, dia itu kimiawi. Supaya tahu kadar batuannya itu kayak mana, ada gitu Ya, tipologi berdasarkan tulisan yang ada pada masa tersebut.
Kalau filologi saya belum tahu, Mem. Tapi karena menurut saya Mem yang paling mendekati itu, Mem, itu C, Mem. Oke, kita lihat. Terima kasih Amri. Ini boleh kalian catat ya, Nak. Ini cara untuk mengukur usia satu benda. Jadi dia pakai 3 cara. Yang pertama adalah pakai tipologi atau ya, tipologi ini adalah cara untuk menafsirkan usia benda. Nah, usia benda itu bagaimana dia menafsirkannya? Nah, menafsirkannya itu dia melihat dari benda tersebut. Ya, benda tersebut itu diperkirakan usianya berapa. Nah, kemudian dalam tipologi ini ya menaksir usia satu benda itu dia dirasa kurang baik, maka yang pertama yang dilakukan adalah melihat bentuk peninggalannya. Nah, bentuk peninggalan misalnya bentuk peninggalan apa nih secara tipologi? Yupa, prasasti Yupa. Nah, lihat dari bentuk peninggalannya. Nah, ini diperkirakan kira-kira pada masa apa ya? Pada abad keberapa prasasti Yupa ini ada? Coba lihat lagi dari apa? Dari nanti secara kimiawinya. Nah, secara kimiawi seperti yang tadi disebutkan oleh Amri, dengan apa? Dengan menganalisis menggunakan kandungan kimiawi dari suatu benda. Jadi dia pakai apa dia? Pakai cara-cara ataupun pakai metode-metode ilmiah. Jadi bukan sembarangan. Misalnya usia batu tadi, ya artefak tadi, berdasarkan tipologi dia udah dilihat tuh usia benda, maka diukur secara menggunakan kandungan kimiawi, ya. Dari menggunakan kandungan ilmiah ataupun secara secara ilmu pastinya. Nah, ini diukur dia, ditaksirkan apa ya kira-kira berapa. Oh, setelah dilihat kandungan tanah ini sekitar berusia pada abad ke-6 misalnya. Dilihat dari apa? Bentuk usia tanahnya, kemudian bentuk-bentuk batuannya. Nah, maka dipastikan ini sekitar abad ke-6 seperti itu dia. Nah, kemudian yang kedua ataupun yang ketiga saya maksudkan adalah memakai unsur stratigrafi. Apa yang dimaksud dengan stratigrafi? Nah, jadi ini melihat lapisan-lapisan tanah. Contoh tadi lapisan tanah. Dia misalnya kalau kita lihat ya, kalau Candi Borobudur itu pernah saya ceritakan bahwasannya Candi Borobudur itu kan ditemukan di dalam sebuah gundukan, artinya dia di bawah tanah, ya kan, di bawah tanah. Ketika Candi Borobudur itu ditemukan ketika masa penjajahan Inggris, ya Raffles yang menemukan Candi Borobudur itu. Jadi Raffles bukan hanya menemukan bunga bangkai, tapi Raffles juga menemukan Candi Borobudur. Nah, dia melihat ya, bukan dia sebenarnya yang melihat, tapi ahli-ahli arkeolog yang melihat. Nah, menggunakan teknik stratigrafi, yaitu apa? Lapisan tanah di mana dia. Nah, kenapa bisa Candi Borobudur itu tertimbun di bawah tanah? Karena memang pada saat itu terjadi gempa, ya terjadi gempa dan gunung meletus sehingga menyebabkan si Candi Borobudur ini tertutup ke bawah. Nah, yang paling masuk di akal lagi adalah ya ketika kita mau menggunakan teknik stratigrafi ini adalah manusia purba yang ditemukan di daerah Trinil dan Sangiran. Itu dilihat dari lapisan-lapisan tanahnya. Nah, lapisan tanah yang teratas itu menggambarkan usia ya yang lebih muda. Kalau lapisan tanah yang paling bawah ya yang ditemukan dalam fosil manusia purba itu bisa dipastikan ya umur dia lebih tua. Jadi semakin ke atas dia semakin muda, semakin ke bawah semakin tua. Ya, melihat dari lapisan tanah. Ini yang dimaksud dengan stratigrafi. Jadi ada 3 ya, ada tipologi, kemudian ada kimiawi, dan yang ketiga ada stratigrafi. Jadi jawabannya yang mana dari ini? C, Mem. Oke, seperti yang dikatakan Amri, yang mendekati itu adalah C dan yang paling benar itu adalah C. Terima kasih Amri. Oke, ini dia. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mencari informasi, mencari sebab-sebab terjadinya sejarah, kemudian mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menentukan motif sejarah dan pengaruh peristiwa sejarah, kemudian tahapan-tahapan penelitian sejarah yang dilakukan oleh para ahli sejarah. Ini mana nih dari yang kelima ini? Ayo, mana?
tahapan-tahapan 1, 3, 2, 4, penelitian Mem. sejarah. Ayo, yang mana? Saya B, Mem. Yang B, 1, 3, 2, sebenarnya sama sih. Sama nggak ini? Sama aja sih, Mem. Sama, cuman kan ini tahapan-tahapannya, ya kan? Nah, oke, yang pertama adalah apakah mencari informasi lebih dahulu? Ini tahapannya, berarti kita harus mencari yang awal kan? Tunggu dulu, Mem. Tunggu dulu, Mem. Yang mana? Ayo, ini harus kalian teliti, harus kalian ini loh. Ayo, yang mana yang tahapan-tahapan yang benar? Yang pertama. Nah, ini kayaknya kalian masih belum ini nih. Ayo, selain Amri, Calvin. B, Mem, menurut saya, Mem. Kamu B. Ya kan, Pin? B yang paling mendekati kan? Ya udah. B lah, Mem, Oke. kayaknya, Mem. Yang lain, siapa nih? Banyak nih, tadi itu ada si Cantik. Apa? Yang mana tahapan-tahapannya? Kalau kata Calvin dan si Amri B katanya. 1, mencari informasi. 3, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. 2, mencari sebab-sebab terjadinya sejarah. Dan 4, menentukan motif sejarah dan pengaruh peristiwa sejarah. Mana yang dari keempat ini merupakan tahapan-tahapan mulai dari awal yang harus kita lakukan? Apakah yang pertama kita ini dulu mencari informasi? Iya, yang pertama itu sama dengan yang ini dia tadi. Nah, ini dia. Ya, penentuan tema. Ini sebenarnya sama dengan ini. Mencari informasi dulu. Apa yang mau kita teliti? Benar ya. Kemudian setelah kita mengumpulkan informasi, baru setelah itu kita mengumpulkan sumber apa? Sumber-sumber sejarah dari itu tadi. Nah, baru kemudian setelah itu kita mencari sebab-sebab, dan yang terakhir adalah kita menentukan motif sejarah ya dan pengaruh sejarah. Benar. Jadi jawabannya B. Nah, ini harus dianalisis sebenarnya ya. Jadi berarti kalau tahapan-tahapan ini yang mulai dari awal yang harus kita lakukan. Oke, yang terakhir adalah terjadinya perbedaan pemahaman terhadap suatu peristiwa sejarah dari para saksi disebabkan oleh yang mana ini? Jawabannya. Ayo, yang mana? B, Mem. Yang mana? B, Mem. B, Mem. Bola atau dodol? Bola, Mem. Bola. Yang lain? Subjektif dia, Mem. B, Mem. Ayo, yang lain. Ya, sudah yakin dengan jawaban yang B? Saya Raden, E, Mem. yang mana? E, Mem. Terjadinya perbedaan pemahaman terhadap suatu peristiwa sejarah dari para saksi, ya. Jadi berbeda sudut pandang, pemahaman dari saksi itu disebabkan karena apa? Apakah dari latar belakang pengetahuan para saksi? Apakah terjadi sudut pandang yang berbeda? Apakah pengamatan para saksi? Atau para saksi tidak menyangka terjadi suatu peristiwa? Atau yang terakhir, keberpihakan para saksi? Mana yang paling tepat dan paling mendekati? Kenapa bisa terjadinya perbedaan pemahaman? Mana yang paling mendekati? Ayo, yang mana? Kalau tadi ada 2 jawaban, B dan C, mana dari yang kelima tersebut yang paling mendekati terjadinya perbedaan pemahaman? E, Mem. Ayo, mana? Kata si Calvin. Jadi, nah, di antara kelima ya choice ini, pilihan ini, nah, yang bisanya terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu peristiwa sejarah dari para saksi itu dikarenakan terjadinya sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Masing-masing saksi
ya masing-masing saksi itu akan berpikiran dengan sesuai dengan sudut pandang mereka. Jadi satu orang saksi, 2 orang, 3 orang itu pasti ya akan menafsirkan sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat dari kelima ini bukan dari keberpihakan para saksi, tetapi terjadinya sudut pandang yang berbeda ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda. Itu kata kuncinya. Ya, setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda terhadap sebuah pemahaman. Makanya dalam penafsiran sejarah juga ya terjadinya perbedaan pemahaman itu selalu acap kali terjadi. Oleh siapa? Oleh pelaku sejarah. Berkaitan tentang apa? Dari sisi mana dia memandang sejarah tersebut. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya. Oh, ini ada satu lagi rupanya. Tujuan diadakannya penelitian sejarah lisan. Nah, apa yang dituju ataupun yang menjadi tujuan dari penelitian sejarah lisan? Coba kalian lihat. Mana tujuan dari penelitian sejarah lisan? Ayo. Ayo, mana? B, Mem. Oke, ya langsung saja jawabannya itu B. Ya, sejarah lisan itu akan mengungkapkan ya sebuah romantika sejarah yang tidak tertulis dalam dokumen. Contohnya ini, banyak sejarah-sejarah lisan di Indonesia. Nah, contohnya lagu ya, lagu-lagu yang ada di Indonesia atau nggak usah lagu, bahasa aja, bahasa ya. Nah, pernah nggak kalian misalnya bahasa Jawa? Bahasa Jawa itu kalian bisa berbahasa Jawa itu kalian dapatkan dari mana? Dari orang tua kah atau dari buku? Kalian bisa berbahasa Jawa misalnya atau bahasa daerah tempat kalian Orang tua lah, masing-masing. Mem. Dari orang tua. Nah, jadi penurunan sejarah lisan itu bisa dari bahasa tadi. Nah, bahasa apa? Bahasa daerah dari setempat. Jadi kita bahasa Batak misalnya, kita bahasa Batak itu dapatnya bukan dari buku, tapi dari apa? Dari sebuah tradisi, dari sebuah kebudayaan yang turun-temurun, yang diberlakukan secara lisan oleh siapa? Orang tua kita. Nah, ini yang dimaksudkan sebagai apa? Bisa mengungkapkan romantika sejarah yang tidak tertulis dalam dokumen. Jadi nggak ada dia tertulis dalam dokumen, masuk kepada sejarah lisan. Nah, jawabannya B, benar. Terima kasih Amri. Berarti kamu sudah bisa menganalisis. Oke, yang lain saya harapkan juga bisa menganalisis. Mungkin kalian sudah tahu juga jawabannya tadi, hanya mungkin malu ataupun gimana ya rasanya. Tapi saya rasa nggak boleh seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang materi hari ini, langkah-langkah penulisan sejarah. Nah, minggu depan akan lebih saya tingkatkan lagi ya. Kita masuk kepada sejarah apalagi peminatan lagi. Nah, ini dasar sudah selesai. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Baik, sekian mungkin pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.